warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 ya, kelas 10 TKR. Hari ini materi kita adalah menjelaskan komponen-komponen mesin yang ada pada motor bensin ya. Ini yang kita berperasa adalah mesin kijang. Yang kalian perhatikan di sini ya, komponen-komponen pada mesin kijang ini banyak sekali. Perhatikan sini ada baterai, kemudian ini ada regulator, kemudian ada motor wiper, ada karburator, ya, kemudian ada distributor, ada busi, ini busi, kemudian ini booster, ya, booster rem, ini master rem, ini master kopling, kemudian ini kompresor, saringan bahan bakar, ini, kemudian ini saringan oli atau filter oli, kemudian ini reservoir, ya, ini radiator, kipas radiator, kemudian di sini ada ini ya, ini adalah filter AC, ya, ini kondensator, ya, kondensator. Saya terangkan lagi komponen-komponen dan fungsinya. Yang pertama kita jelaskan tentang aki, ya, aki atau baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik atau arus tegangan yang digunakan untuk menghidupkan mesin. Ya, kemudian dari baterai ini menuju ke kunci kontak, ya, ada di dalam dana kunci kontaknya. Kemudian kalau kunci kontak on, maka dia akan menghidupkan yang namanya motor starter. Ya, di sini motor starternya. Nah, di sini di bawah sini motor starternya. Ya, tidak terlihat karena ada di bawah. Kemudian dari motor starter mesin hidup. Ya, ini karburator. Ya, karburator ini berfungsi untuk mencampur bahan bakar bersama udara yang dibakar di ruang bakar, ya, untuk bisa menghidupkan mesin. Kemudian dari bahan bakar ini mesin hidup. Nah, untuk mesin hidup maka ada yang namanya distributor. Nah, ini distributor ini. Distributor ini gunanya untuk membagi aliran atau membagi sistem pengapian agar pengapian pada motor bensin ini menjadi teratur, ya. Kalau bensin pengapiannya 1342 ini. Kemudian nah ini master kopling, ya. Master kopling ini berfungsi untuk menggerakkan kopling. Kebetulan untuk kijang ini master koplingnya menggunakan hidrolis hingga diperlukan minyak hidrolis, ya, minyak hidrolis. Kemudian ini booster. Booster ini berfungsi untuk meringankan gerak rem, ya. Pada saat pedal rem kita injak, maka pedal rem akan terasa ringan karena dibantu oleh booster. Ini booster rem. Bagaimana kalau booster itu rusak? Maka pengeremannya akan menjadi semakin berat. Ya, ini booster rem. Kemudian ini master rem. Ya, ini master rem. Ya, master rem. Kalian harus bisa membedakan antara master rem dengan master kopling. Ini master kopling, ya. Sama-sama sistem hidrolik. Kemudian di sini ada koil, ya, ini koil. Ada beberapa koil, ada yang bentuknya kotak, ada juga yang bentuknya itu bundar, bulat. Ini kebetulan kotak, ya. Ini kotak. Kemudian ini saringan bahan bakar. Ya, saya ingatnya ada saringan bahan bakar ini, ya, harus tahu. Saringan bahan bakar bentuknya seperti ini. Ini kebetulan pada kijang. Kemudian saringan oli, ini saringan oli. Perhatikan di sini, ini saringan oli, ya. Ini saringan oli, harus diingat ini, harus tahu saringan oli. Kemudian ini tempat air, ya, air wiper, ya, air wiper. Kemudian ini ada, kamu tahu juga, biasanya ada pada mobil yang ber-AC, kompresor AC ini kompresor AC, memperhatikan. Kemudian fan bell, ini ya, fan bell, ya. Nah, ini harus tahu fan bell. Kemudian ini radiator, ya, harus tahu juga ini radiator. Di depannya radiator itu ada kondensor, ya, ini kondensor di baliknya nih. Jadi antara radiator dan kondensor ini bertumpuan, ya, bertumpuan. Kemudian ada kipas radiator. Ini, ya, kipasnya ini, kipas pendingin, ya, kipas pendingin. Kemudian ada tabung reservoir. Ya, tabung reservoir ini untuk mengisi air radiator. Apabila air radiator itu habis, kita tidak usah membuka di tutupnya ini, tetapi membuka di bagian reservoir ini. Kemudian kita isi, ya, diisi air radiator atau diisi dengan air coolant.
Kemudian ada juga ini ya, filter AC ya, filter AC. Ini juga ada filter AC. Ya, filter AC ini, filter AC. Terus ini yang perlu saya terangkan juga, ini regulator. Kalau pada kendaraan-kendaraan yang lebih canggih lagi, regulator tidak dipakai lagi, langsung regulator nempel pada alternator ya. Ini regulatornya, atau orang menyebut ketot. Nah ini. Kemudian ini motor wiper ya, ini motor wiper, ingat-ingat ya, motor wiper. Terus kamu perhatikan motor wiper ini ya. Kemudian alternator ada di bawah, ini alternatornya, ini alternator ini ya, harus tahu nanti ini ya, bawah ini alternator ini, kamu harus tahu nanti, kamu tidak tahu walaupun tempatnya tersembunyi ya. Ini alternator. Kemudian yang harus kamu tahu lagi, nah ini relay ya, relay. Ini kabel aki positif yang warna merah, yang hitam ini kabel aki negatif. Harus tahu kamu ya, karena nanti pada setiap kendaraan waktu kamu memasang baterai harus mengenal baterainya, posisinya di mana positif dan negatifnya, harus tahu. Kemudian ya ini selang radiator jelas. Nah ini pompa bahan bakar, ini yang belum saya jelaskan tadi, pompa bahan bakar. Kemudian ini kabel busi ya, kabel busi. Kemudian distributor sudah tadi, coil sudah. Kemudian saringan bahan bakar sudah, saringan udara di atas ini ya, sudah dilepas ini, tidak ada ini ya. Itu saja dari saya, tolong diingat-ingat ya, nanti pada saat kalian akan saya uji, kalian harus tahu bisa menyebutkan. Ini pada mesin kijang yang sederhana, sedikit sekali komponennya. Nanti suatu saat saya akan tunjukkan mesin yang lebih rumit lagi ya, lebih padat dan lebih banyak bermacam-macam komponen-komponen yang ada di dalamnya. Terima kasih, selamat pagi.